Halo semuanya, apa kabar? Sudah siap untuk belajar akuntansi? Oke, mari kita belajar bersama. Siap Pak, kita belajar apa Pak hari ini? Kita akan belajar tentang buku besar pembantu. Oke Pak. Baiklah, mari kita langsung belajar tentang buku besar pembantu. Silakan Anda siapkan catatan-catatan dan tabletnya untuk membaca dan melihat apa itu buku besar pembantu. Apa itu buku besar pembantu? Ada yang bisa menjawab? Atau siapapun yang mau menjawab apa itu buku besar pembantu? Saya Pak Guru, saya tahu apa itu buku besar pembantu. Saya baru baca nih dari buku. Oke Deva, coba jelaskan apa itu buku besar pembantu dari yang sudah kamu baca. Buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat akun-akun tertentu serta perubahan-perubahan yang lebih terperinci. Jadi Pak Guru, bisa dikatakan bahwa buku besar pembantu itu bagian dari buku besar yang umum. Bukan begitu Pak Guru? Nah, tepat sekali Deva. Jadi kalau kita mau ringkas bahwa catatan pada buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu akun yang ada pada buku besar umum, yakni rincian akun hutang dan piutang. Pak Guru, ada berapa jenis ya buku besar pembantu itu? Oke, ada 3 jenis buku besar pembantu. Pertama, buku besar pembantu utang. Buku pembantu ini punya fungsi sebagai tempat untuk mencatat perubahan-perubahan utang kepada kreditor secara individual atau secara khusus spesifik satu kreditor. Maka kalau ada 5 kreditor, maka kita akan membuat buku besar pembantu utang itu sebanyak 5. Nah, yang kedua ada buku besar pembantu piutang. Nah, sama halnya dengan buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang merupakan tempat khusus untuk mencatat perubahan piutang atau tagihan kepada perusahaan secara individual, perusahaan tertentu saja. Misalnya kita punya tagihan ke PT ABC. Nah, maka kita akan membuat satu buku besar PT ABC. Kalau ada 5 tagihan, maka kita akan membuat 5 buku besar pembantu piutang untuk PT A, PT B, PT C, PT D, dan PT E. Dan yang terakhir, buku besar untuk persediaan barang. Begitu Deva. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Pak, kenapa sih perlu buku besar pembantu? Repot-repot amat. Langsung buku besar umum saja kenapa Pak? Kan lebih cepat Pak. Ya betul Deva, kalau perusahaan itu hanya punya satu sumber untuk dibeli dan satu untuk dijual, mungkin itu akan mudah langsung ke buku besar umum. Tetapi kalau perusahaan itu kamu bayangkan memiliki banyak sekali pembeli dan banyak sekali sumber pembelian, pasti akan sulit. Nah, apa sih sebetulnya manfaat dari buku besar itu? Yaitu yang pertama, memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Mengapa? Karena buku besar pembantu akan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam buku besar umum. Yang kedua, ketelitian dalam buku besar umum dapat diuji dengan membandingkan saldo dalam buku besar umum dengan jumlah saldo-saldo dalam buku besar pembantu yang dibuat. Yang ketiga, dalam pengerjaan akuntansi memungkinkan diadakannya pembagian tugas. Nah, yang keempat, manfaatnya bisa dengan mudah mengetahui jumlah masing-masing elemen seperti piutang dan hutang dari pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan. Begitu kurang lebihnya, Deva. Terima kasih Pak penjelasannya. Saya jadi paham sekarang. Gimana dengan yang lain? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau tidak, setelah ini kita akan melanjutkan bagaimana memposting transaksi dari jurnal khusus dan jurnal umum ke dalam buku besar umum dan buku besar pembantu.